Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Aksa. Saya akan menjelaskan tentang lembaga negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga negara Indonesia terdiri atas 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan eksekutif itu terdiri dari presiden, sementara yudikatif itu terdiri dari pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. MPR termasuk dalam kekuasaan legislatif. MPR sebelum amandemen merupakan lembaga tertinggi negara yang berada di bawah undang-undang dan berkedudukan di atas lembaga negara lainnya. Namun setelah amandemen, MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara, namun berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi lembaga negara yang berkedudukan di atas lembaga negara lainnya, serta agar seluruh lembaga negara Indonesia itu berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya dan dapat menjalankan wewenang dan tugas-tugasnya dan dapat saling mengawasi antar satu lembaga dan lembaga negara lainnya. Anggota MPR itu terdiri daripada anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan ditetapkan oleh undang-undang. Adapun tugas dan wewenang MPR adalah 1. Menetapkan, mengubah dan menetapkan undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden sesuai berdasarkan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum itu dipilih oleh KPU di seluruh Indonesia sebagai Komisi Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum. Yang artinya setelah KPU melaksanakan pemilihan umum yang terjadi di seluruh Indonesia, kemudian data tersebut dihitung, dan setelah dihitung hasilnya, data tersebut diberikan kepada MPR agar membantu MPR dalam melantik presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilihan umum. Yang artinya KPU membantu MPR dalam melaksanakan tugas melantik presiden dan wakil presidennya. Nah, memutuskan usulan DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Ini di sini terjadi check and balance, yang artinya jika DPR mengusulkan untuk memberhentikan presiden dan wakil presidennya, maka DPR harus mendapatkan keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi setuju, maka yang akan memutuskannya adalah MPR. Begitu juga sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi tidak setuju, maka MPR pun tidak akan setuju. Ya, artinya tugas MPR di sini hanya memutuskan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan dalam masa jabatannya. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti dalam masa jabatannya, dipilih dari 2 pasang calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik dan maupun gabungan partai politik. 7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.